Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar nih? Perkenalkan, nama saya Alifa Rohmana dari kelas 4A dengan NIM 19000005006 dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dengan prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja praktikum saya materi pembelajaran IPA SD dengan topik zat dan kalor dengan kode LKM 02. Pada praktikum saya kali ini, saya melakukan pengamatan pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 hingga hari Senin 29 Maret 2021. Pada praktikum saya kali ini, saya melakukan percobaan 2 kali. Yang pertama ada percobaan mengangkat es dengan tusuk gigi, dan yang kedua melakukan percobaan gelas plastik tahan api. Untuk alat dan bahan pada percobaan 1, mengangkat es dengan tusuk gigi, yang pertama ada pecahan es batu. Yang kedua, ada bedala gelas atau plastik tak berwarna. Yang ketiga, ada garam dapur. Yang keempat, tusuk gigi. Dan yang kelima atau yang terakhir ada air. Untuk alat dan bahan pada percobaan 2, gelas plastik tahan api, yang pertama ada gelas plastik bekas air mineral, lilin, yang ketiga ada korek api, yang terakhir atau yang keempat ada air. Teman-teman, kita langsung ke hasil pengamatannya. Untuk hasil pengamatan saya pada percobaan pertama, mengangkat es batu dengan tusuk gigi, yaitu pada kegiatan pertama, mempersiapkan alat dan bahan. Siapkan alat dan bahan untuk melakukan praktikum. Alat tersebut ada bedala gelas dan tusuk gigi. Untuk bahannya, yang pertama ada pecahan es batu, ada garam dapur, dan air. Kegiatan yang kedua, memasukkan air ke dalam bedala gelas. Kemudian ambillah bedala gelas dan isilah bedala gelas tersebut dengan air. Ketika mengisi air ke dalam bedala gelas, janganlah asal memasukkan seberapa banyak air, namun ukurlah air dengan seberapa besar bedala gelas tersebut. Untuk
kegiatan yang ketiga, memasukkan pecahan es batu ke dalam bedala gelas yang berisi air. Dari gambar tersebut, masukkan pecahan es batu tersebut ke dalam bedala gelas yang sudah berisi air. Saat memasukkan es batu ke dalam bedala gelas, ambillah pecahan es batu beberapa saja. Pecahan es yang sudah dimasukkan ke dalam bedala gelas berisi air, maka pecahan es batu akan terlihat mengapung di atas permukaan air dan pecahan es batu sedikit mengecil. Dikarenakan suhu air tersebut menurun dan es batu lama-kelamaan akan mencair dan bertambah banyak. Air pun berubah menjadi suhu yang dingin. Untuk kegiatan yang keempat, menaruh tusuk gigi di atas es batu. Letakkan beberapa tusuk gigi di atas pecahan es batu yang terapung. Melihat tusuk gigi yang sudah diletakkan di atas es batu, air dan larutan pecahan es batu akan sedikit membasahi permukaan tusuk gigi tersebut. Yang kegiatan kelima, menaburi garam di atas tusuk gigi tersebut. Taburilah garam di atas tusuk gigi dan tunggulah beberapa menit. Setelah menaburi garam di atas permukaan tusuk gigi, yang akan terjadi, garam tersebut dapat merekatkan antara tusuk gigi dengan pecahan es batu. Namun, di sisi lain, es batu akan lebih cepat mencair dan suhu air berubah menjadi menurun. Kita masuk ke percobaan yang kedua. Memanaskan gelas plastik yang berisi air di atas lilin. Yang pertama, untuk kegiatan pertama, siapkan alat dan bahan. Siapkan alat dan bahan untuk melakukan praktikum. Alat tersebut ada gelas plastik, dan untuk bahannya lilin, korek api, dan air. Untuk kegiatan yang kedua, masukkan air ke dalam gelas plastik. Ambillah gelas plastik dan isilah gelas plastik tersebut dengan air. Ketika mengisi air ke dalam gelas plastik, janganlah asal memasukkan air ke dalam gelas plastik. Memasukkan air yang banyak dan kemudian dipanaskan di atas api, maka air tersebut akan mendidih dengan lama, dikarenakan perpindahan panas atau kalor secara lambat. Sebaliknya, jika memasukkan air sedikit ke dalam gelas plastik, maka perpindahan panas atau kalor akan semakin cepat. Untuk kegiatan yang ketiga, menyalakan lilin. Nyalakan lilin dengan menggunakan korek api. Untuk yang kegiatan 4, panaskan gelas plastik di atas lilin. Memanaskan gelas plastik yang berisi air dan dipanaskan di atas lilin yang sudah menyala, pada awalnya gelas tidak dengan cepat meleleh. Namun, lama-kelamaan air yang berada di dalam gelas plastik berubah menjadi panas. Untuk kegiatan yang kelima, muncul gelembung-gelembung. Setelah gelas plastik yang berisi air lalu dipanaskan di atas lilin yang menyala, berubah menjadi panas dan muncul sedikit gelembung-gelembung pada air dengan ukuran kecil.
Untuk kegiatan yang keenam, gelembung semakin bertambah banyak. Untuk gelas plastik yang berisi air dan dipanaskan di atas lilin yang menyala dengan waktu yang lama, maka air tersebut muncul gelembung-gelembung yang bertambah banyak dengan ukuran yang lebih besar. Gelas plastik mengeluarkan uap dan lama-kelamaan akan menjadi mengembun di sisi permukaan gelas plastik dan sisi lainnya gelas plastik bocor sehingga mematikan lilin yang menyala. Yang kegiatan ketujuh, air mendidih. Gelembung-gelembung sudah banyak, maka air tersebut bertanda bahwa air sudah mendidih. Dan sedikit gelas plastik itu mengalami kebocoran. Untuk analisis dan pembahasan pada praktikum kali ini, yang pertama untuk mengangkat es batu dengan tusuk gigi, yaitu pecahan es batu kurang rapat daripada air. Itulah sebabnya pecahan es batu mengapung di atas permukaan air. Permukaan es batu memiliki sebuah selaput atau lapisan yang amat tipis. Lapisan ini akan mencair bila ditaburi garam. Hal ini akan menyebabkan terbentuknya lapisan garam dan air. Pada umumnya, titik beku air garam lebih rendah daripada titik beku air. Sebuah benda yang memiliki titik beku yang lebih rendah akan mudah membeku, sehingga lapisan garam dengan cepat menjadi beku kembali dan tusuk gigi ikut membeku. Tusuk gigi ikut membeku akan membuat menempel pecahan es batu ketika tusuk gigi diangkat. Otomatis es batu pun ikut terangkat. Untuk analisis dan pembahasan untuk percobaan kedua, yang memanaskan gelas plastik yang berisi air di atas lilin. Pada saat gelas plastik berisi dengan air dan diletakkan di atas lilin yang sudah dinyalakan dengan korek api, maka yang akan terjadi pada gelas plastik yang berisi air kemudian dipanaskan menggunakan lilin yang sudah menyala, yang terjadi yaitu gelas yang berisi air tidak meleleh dengan cepat. Hal tersebut dikarenakan kalor yang seharusnya meleleh kan plastik hantarkan ke air. Kalor ini dimanfaatkan untuk memanaskan air karena kalor jenis air tinggi. Waktu yang dibutuhkan untuk memanaskan sampai suhu yang mampu melelehkan pasti cukup lama. Akibatnya, gelas plastik tersebut dapat bertahan lebih lama tanpa meleleh dengan cepat. Teman-teman, kita masuk ke kesimpulan dari percobaan praktikum saya kali ini. Untuk kesimpulan yang pertama, pada mengangkat es batu dengan tusuk gigi, yaitu setelah dilakukan percobaan, didapatkan hasil bahwa menabur garam pada pecahan es batu dalam bedala gelas air dingin lebih cepat membeku dibandingkan menaburi garam pada pecahan es batu yang berada di luar bedala gelas. Untuk yang kedua, kesimpulannya pada memanaskan gelas plastik berisi air di atas lilin, yaitu gelas plastik tidak meleleh. Ini dikarenakan oleh kalor yang seharusnya melelehkan gelas tersebut. Dihantarkan air sehingga gelas tersebut tidak meleleh. Kalor dihantarkan oleh permukaan gelas ke air. Dan kalor ini dimasukkan untuk memanaskan air karena kalor ini jenis air tinggi. Waktu yang dibutuhkan untuk memanaskan sampai suhu yang mampu melelehkan plastik cukup lama. Akibatnya gelas plastik lebih tahan lama tanpa meleleh. Untuk presentasi kali ini
saya melakukan 2 percobaan, yaitu mengangkat es batu dengan tusuk gigi dan memanaskan gelas plastik yang berisi air di atas lilin yang sudah menyala. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan atau memahami hasil kerja praktikum saya pada kali ini. Apabila ada kekurangan dan kelebihannya dalam presentasi saya kali ini, saya Alifa Romana mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.